budidaya ikan agar bisa maksimal. Nah, itu orangnya ada itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyo. Bagaimana sahabat? Alhamdulillah. Aduh, Pak Sayuti, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kadingaren ini. Ya, sore-sore ini memang sengaja Pak Yoyo. Pengen tahu lokasinya Pak Yoyo, dengar-dengar kok punya inovasi terkait untuk budidaya ikan supaya bisa maksimal. Oh itu, ya biasa mas. Ya Pak Yoyo, inovasi yang dimaksud itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Begini. Bosone campur Jawa ora apa-apa ya? Ora apa-apa ya pemirsa. Nah, karena saya di Tulungagung, nama saya Yoyo Mubarok. Ini temannya Pak Imam Sayuti. Nah, kita bukan youtuber, jadi kita tidak mengharapkan ini di subscribe dan sebagainya. Tidak usah lah, yang penting dilihat kita berbagi ilmu, semoga menjadi sodakon gitu ya. Sodako itu tidak hanya duit, tidak hanya barang, ilmu pun bisa berupa sodako. Nah, semoga ilmu nanti tidak usah subscriber, yang penting dilihat aja, disimak. Kalau baik ya silakan dicontoh, kalau tidak baik ya tidak usah. Karena semua itu punya pendapat sendiri-sendiri. Sambil merokok Pak Suti ya? Iya. Nah, rokoknya ini Herbal rokoknya. Herbal Nusantara. Itu jamu bakar itu Pak ya? Bukan rokok berarti? Bukan rokok. Ya fisiknya kayak rokok tapi sebenarnya jamu. Boleh merokok? Boleh. Nah, Siap. Siap. Ya, katanya NU smoking. Iya. Tidak semua rokok itu membunuhmu, tapi ini malah menyehatkan. Santai aja Mas ya. Siap. Jadi begini, dalam berbudidaya ikan itu kebutuhan dasar hidup ikan itu coba ya, ben roh wong. Nah, Dan biar tahu. Nah, jadi kebutuhan dasar hidup ikan itu harus terpenuhi dulu, yaitu berupa air. Kemudian air itu harus ada oksigen yang larut di dalam air. Bahasa kerennya aku nggak ngerti. Pokoknya ada oksigen atau udara yang larut di dalam air. Jadi yang saya upayakan itu. Dan kita bisa tebar padat 2 kali lipat. Kalau saya punya 1 kolam sama dengan Pak Sayuti punya 2 kolam. Oh. Nah, itu saya jamin itu. Saya jamin. Dengan inovasi ini ya? Ya, dengan inovasi ini. Jadi biasanya ini misalkan kolam isinya 10.000 bisa 20.000. 20.000. Oh. Itu sudah saya buktikan. Ya. Berarti kalau panen biasanya nilainya uang dapat 1 kotak misalkan 25 juta, ini bisa 50 juta. Wah, luar biasa pemirsa. Ya, coba kita lihat apa trik-trik atau inovasi yang dimaksud dengan dari Bapak Yoyo ini. Jadi memang yang membutuhkan alat, butuh modal. Kalau dihitung-hitung antara modal investasi tanah dengan modal ditambahi alat ini tidak seberapa. Sekarang nilai tanah katakanlah 250 meter persegi. Itu harganya sudah berapa? Dan saya bisa tebar padat sama dengan orang yang punya 500 meter persegi. Berarti kan 2 kali lipat. Tidak usah nambah investasi tanah. Cuman yang kita tambahi adalah teknologi. Alatnya itu? Nah, berupa aerator. Air itu kan udara. Basa Jawane air itu udara. Lek basa Inggrisnya air itu kan banyu. Tapi basa Jawane air itu adalah udara. Nah, basa Londone oksigen. Kan begitu toh? Ya. Oksigen. Wis mbuh mula-mali pokoke sing tinggi ambekan. Nah, sing tinggi ambekan iki, Pak. Jadi ikan itu hidupnya di air itu harus ada kandungan oksigen yang larut di dalam air.
Itu sebaliknya dengan manusia, Pak Imam Sayuti. Oh iya Nah, iya. kalau manusia kan hidup dasarnya itu kan udara. Darah. Nah, sama ndak ada udara, ndak ada oksigen, mate. Ya. Pasti mate. Tapi kalau ikan itu kan butuh air, butuh udara. Ya, Kalau sebaliknya, manusia, manusia kalau hidup dasarnya kan udara. Udara. Oksigen. Waduh, topiku mati. Emang larang. Ekosistem. Hidup dasarnya kan udara. ya, Nah, tapi kalau ndak ada air, zaman mate. ya, tapi diminum. Ya kan diminum. Ya, tapi kalau kebanyakan ya bisa mati Lempokan, juga. ya. Seperti ikan juga begitu, hidupnya di air, dan air itu perlu udara, perlu oksigen. Basa Londone oksigen. Jadi ketika di air itu tidak ada oksigen, akhirnya ikannya seperti minum ciu, karena dia mabuk. Ya, Mabuk akhirnya tewas. Kita Tewas. rugi. Dan alat ini sebetulnya bisa dikatakan murah juga bisa, dikatakan mahal juga bisa. Tapi kalau dibanding dengan investasinya itu tidak mahal. Kita bisa menggunakan aerator, bisa menggunakan kemarin kita menggunakan aerator, Pak Imam Sayuti. Sekarang pun juga masih saya pasang. Ya. Cuma Nanti bisa dilihat ya. Iya, Nah, bisa dilihat. hasil inovasinya seperti apa nanti kita lihat di TKP itu ya, yang sebelah sana ya. ya itu. Oh ya, ini ada kolamnya tongnya. panjang banget pemirsa. Nih. Nah, Jadi sekarang saya inovasi ke namanya Supercas. Sebetulnya ini malpraktek. Supercas itu malpraktek karena Supercas itu sebetulnya bukan untuk perikanan, untuk mobil seperti mobilnya Pak Imam Sayuti ini. Nah, itu kan ada supercasnya. Supercas untuk memompa oksigen udara di dalam ruang pembakar. Nah, karena itu tidak dipakai, akhirnya mesin-mesin yang sudah seperti Singapura, seperti Jepang itu kan tidak seperti Indonesia. 5-7 tahun mobil kan harus ganti. Ya, ya. Berarti alat-alatnya itu maka kita cari di pasar. Jadi di toko tidak ada supercas itu. Sebetulnya malpraktek untuk perikanan akhirnya. Nah, jadi dengan generator, dengan dinamo, kita pakai tenaga dinamo dengan listrik otomatis. Nah, nanti hitung-hitungannya kurang jelas, nanti silakan telepon ke saya, bisa hitung-hitungannya. Yap. Nah, jadi mari kita lihat alatnya kayak apa untuk menaikkan volume tebar ikannya, dan saya jamin ikannya tidak akan mabuk. Nah gitu, mari kita lihat ke lokasi. Siap. Lokasi di mana aerator atau alat inovasi yang dibuat oleh Pak Yoyo ini kolamnya dari ujung sana sampai ke sana, panjang banget ini. Ini anakan koi. Anakan koi ya. Nah, sama Jadi ikannya apa aja ini Pak Yo yang ada di sini? ada koi, Ada koi, ada patin. patin. Ya, patin atau manggasius. Berarti inovasi ini tidak harus ikan apa gitu enggak ya? Enggak. Berarti semua jenis ikan air tawar bisa untuk menggunakan alat ini ya? Ya. Oke. Intinya menambah oksigen yang larut dalam air. Intinya Oh iya itu plekutuk itu. Nah, nanti ini. bisa dilihat. Ini memang sengaja kami kecilkan, Pak Imam. Iya. Karena untuk mencapai kolam yang lain. Iya. Nanti bisa kita lihat semua nanti. Oke. Nah itu mesinnya, suaranya nanti kita buka. Ini kolamnya sampai sana, Ya sampai sana. sahabat. Tuh. Ya. Nah Ini Pak ya alatnya ya? ya ini. Ya nanti saya terangkan ya satu persatu. Maaf mungkin agak bising karena suara dinamo supercas. Nah, ini alatnya nanti kita buka, Pak Suti. Ya. Nah ini alatnya kita buka nanti. Nah ini tabung udara. Jadi dipompa, dimasukkan ke tabung. Tabungnya cukup murah. Nah, mereknya Pertamina. Ini maksudnya sponsor atau gimana ini? Ini bekas oli. Oh, bekas oli. Bekas Jadi rem oli.
pakai bahan bekas pun jadi ya. Harganya 200.000. 200.000. Wah, Pakai luar biasa. mahal Pak Imam. Oke. 200.000. Nah ini selang-selang ini ketika dipompa di dalam ini tabung merek Pertamina, bekas oli, dream oli, kemudian kita salurkan ke masing-masing kolam. Ada 4 titik, 1, 2, 3. Nah ini untuk pembuangan. Ini berarti ke bawah sana ya? Ya ini nanti ini sengaja kami tanam di tanah Ya. karena biar tidak ngeribeti sikil. Ya. Nah itu. Biar tidak keinjak lah, Nah. kepitek. Mari kita buka ya. Ini Pak Imam alatnya, kita buka. Wah, luar biasa. Wah, Kayak Dupont Doro. Nah, ini motor, ini Supercharge AMR 500. Ini. loh, alatnya ini ya mesin. Ya, ini copotan dari mobil bekas. Oh, yang dimaksud malpraktek tadi ini ya? Nah, ini. Ini. Kalau motornya motor merek sembarang. Itu dinamonya ya? Dinamo untuk penggerak. Ya, untuk menggerakkan Supercharge. supercharge-nya. Ini Supercharge. Ini pompa. Nah, ini tolong kamera. Ini keluar ini. Nah, ini angin ke sini. Nah, Oh, keluar. masuk ke tabung. Masuk ke tabung. Tabung merek Pertamina, bekas oli. Cukup murah, nggak pakai mahal, 200.000. Ini masuk, lah ini kemudian keluar. Ini kita salurkan. Kemudian, nah ini kan masuk kolam. Ini masuk kolam. Masuk kolam. Nah, per kolam ini saya tunjukkan. Per kolam. Titiknya ini bisa kita setel. Nah, ini kita pasang stop kran lah. Ini stop krannya. Ini tak buka 100%. Coba lihat. Nah, semakin kencang. Semakin kencang. Ya. Ini jadi ini bisa kita setel. Ini satu kolam dikasih berapa titik ini? Ini 5 titik. 5 titik ya. Jadi nanti perbandingannya bisa kita hitung. Jadi setiap kolam itu kita kasih. Nah, ini mati ini. Ini mungkin ini. Nah, coba. Nah, ini coba teman situ ya. Nah, keras toh? Ya Pak Yoyo, ini seberapa pentingkah atau gimana ini manfaatnya dikasih plekutuk ini atau aerator Ya. hasil malpraktek tadi? Begini. Jadi sahabat Nusantara, begini. Jadi sudah saya utarakan tadi, Ya. kebutuhan hidup dasar ikan itu kan air, tapi air itu harus ada oksigen yang larut di dalam air. Nah itu. Jadi gunanya alat ini untuk memompa oksigen yang larut di dalam air. Artinya ketika malam hari terutama ya. Terutama ketika malam hari kan tidak memproduksi oksigen. Dari tumbuhan itu kan mengeluarkan sebaliknya. Nah, sebaliknya. Jadi pada malam hari ini itu diometer dasar kolam. Diometer itu singkatan apa aku ora roh, pokoknya udara yang larut dalam air hampir 0. Jadi perlu pasokan yang namanya alat. Nah, kalau dulu saya pakai alat yang namanya aerator. Beli banyak merek ya, banyak merek di toko aerator yang biasa main di kolam filter atau kolam terutama yang apa? Kok angel toh lali. Kayak yang di akuarium itu. Akuarium tanpa aerator kan ikannya kan mesti mati. Modar. Mati. Bahasa Inggrisnya modar. Modar bahasa Inggris ya. Jadi kita pengalaman berkali-kali dengan kejadian modar seperti itu, maka saya mutar. Gimana ikan saya itu tidak modar gara-gara oksigen. Modar itu terbunuh, sahabat. Terbunuh. Kalau di bahasanya daerah sini itu modar.
Ya sebetulnya itu sangat mudah sekali. Jadi silakan sahabat-sahabat nanti mencontoh apa yang sudah saya lakukan, dan terbukti dengan adanya penambahan alat yang tidak saya katakan tidak terlalu mahal dan cukup efisien. Memang tapi harus ada listrik. Listrik. Kalau PLN mati harus punya genset. Nah, itu tidak seberapa itu dibanding dengan investasi tanah. Misalkan Pak Imam punya 2 kolam. 2 kolam sama dengan punya saya 1 kolam. Kalau Pak Imam punya 10 kolam sama dengan punya saya hanya 5 kolam. Berarti tapi kan hasilnya sama. Hasilnya sama, boleh diadu. Totoan wani aku. Oke. Saya tidak berani. Baik itu terbar ikan apapun, terutama ikan konsumsi, baik gurami maupun patin maupun nila. Tapi mohon maaf Pak Imam, basic saya bukan basic pembudidaya bioflok. Saya tidak ngerti. Biasanya alat seperti ini kan dipasang di kolam bioflok. Sing bunder nih kok. Saya sangat yakin sekali bioflok itu di Indonesia belum ada yang berhasil 100%. Hanya branding di YouTube yang ngepung subscriber. Kita tidak masa sama mencari uang dari YouTube. Kita sodako ilmu itu loh. Saya lebih setuju kalau mengepung subscriber dan tidak hanya itulah intinya kita berbagi ilmu di sini. Semoga bermanfaat. Pak Yoyo, ini ngomong-ngomong, penemuan inovasi ini sudah berapa lama ya? Dan mungkin yang selama penggunaan ini bagaimana pengalamannya terkait budidayanya di sini? Begini, saya pakai pertama kali saya pakai aerator. Saya terinspirasi dari kolam filter dan akuarium. Kemudian apa ndak bisa saya aplikasikan di kolam tanah saya. Ternyata bisa. Jadi pertama kali 2 tahun yang lalu saya pakai aerator, sampai sekarang masih saya pakai. Cuman untuk cadangan. Karena aerator itu tenaganya terbatas dan semburannya udara itu tidak begitu kencang. Saya pakai yang terbaru ini, pakai supercharge. Yang supercharge ini masih satu siklus panen patin dan ternyata berhasil 2 kali lipat tebar padat. Pak Imam Sayuti kalau tebar ikan patin itu per meter perseginya 20. 20 paling 18 maksimal 20. Sekitar itulah. Kalau saya berapa? 40 berarti. 40. 2 kali lipat. Ini saya coba 60 Pak Imam. Sekarang ini. Sekarang berarti 3 kali lipat. 3 kali lipat. Semoga berhasil dengan adanya supercharge ini. Kali 2 sudah berhasil. Berarti ini dikalikan 3. Kali ketiga. Berarti nanti kalau berhasil kolamnya Pak Imam Sayuti itu 15, sama dengan kolam saya hanya 5. Itu betul. Dan ini terinspirasi dari teman saya, Mas Irwan. Jadi banyak di YouTube Mas Irwan supercharge itu ada. Jadi saya tidak promosi kepada Mas Irwan. Memang ilmu saya berguru kepada dia. Yang namanya guru itu harus ada sanatnya. Jadi saya tidak meninggalkan sanat saya, guru saya Mas Irwan. Itu mungkin ada. Pak Yoyo, ini kan ada patin, ada koi ya. Terus ngomong-ngomong, dengar-dengar ini barusan panen patin itu dapat uang sekitar 55 juta atau berapa? Bener itu ya? Alhamdulillah. Rezeki dari luar Allah. Biasa. Itu berapa bulan itu, Pak Yoyo? Kalau patin itu 7 yang koi. Yang koi itu begini, kalau koi saya mainkan dari buraya. Dari kecil. Dari kecil kita sensir, katakanlah satu indukan keluar 20.000 atau 30.000. Kita sensir. Sensir itu berarti disortir ya, dipilihin yang bagus itu. Yang bagus. Jadi nanti yang super. Basa apa Pak sensir itu? Sensir itu ya sortir. Sortir. Basa Jepang ya paling ya. Sensir itu basa Jepang. Lek basa Jawane disortir. Basa Londone dipilih sing apik. Nah, itu. Jadi sampai
ketemu yang super. Super. Nah, dari satu indukan itu ketemu yang super. Jadi itu, kecil itu berapa ribu, terus disortir, disensir itu, jadi mau dibesarkan itu hanya berapa ekor, Pak? paling 400 itu pun sudah AB. Oh, itu Jadi yang super, ketemunya dari ketemunya- satu peranaan ya? Nah, satu peranaan ketemu. Satu peranaan itu sekitar berapa ribu kalau Ya, sekitar kurang tidak- lebih lah. Tidak pasti Mas, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Oh, terus disensir, dipilih. dipilih sampai mentok. Ya paling yang super tinggal 200. 200 ya. 200. Oh. 200 kalau laku. Ya enggak usah diceritain lah urusan harga nanti. Mungkin ini sudah sore Pak Yo ya. Terima kasih. Sudah dipanggil adan itu. Iya ada panggilan sola-sola itu. Ya nanti bikin konten lagi, bikin video lagi. Masih banyak. Siap. Ilmu apa pengalaman, bukan ilmu ya, pengalaman. Ya, pengalaman. Saya yang perlu saya tularkan kepada sahabat-sahabat di Nusantara. Iya, betul. Sekarang itu Pak Imam. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat jendela Nusantara. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama Pak Yoyo.